شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Perasaan yang tidak dapat diungkapkan hanya bisa diketahui oleh orang yang mengalaminya. Subhanallah. Betapa indahnya hembusan kerinduan ketika teringat pemandangan Baitullah yang indah. Allah Ta'ala berfirman, Qala ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. sebelum melaksanakan umroh, jamaah umroh disunahkan untuk mandi dan mensucikan diri, menghilangkan bulu ketiak di sekitar kemaluan, memotong kuku, dan memakai wewangian pada badan tanpa mengenai pakaian ihram. Sebersih kertas putih yang kosong dari dosa, seorang muhrim mengenakan sarung dan selendang. Adapun wanita, mereka mengenakan pakaian yang layak untuk dipakai di Baitullah tanpa berdandan dan mengenakan perhiasan. Perjalanan yang mulia ini dimulai dari Mikot. Di perjalanan menuju Mekah, seluruh jamaah umroh akan melewati Mikot sesuai tempat datang mereka. Adapun Mikot-Mikot Makani adalah Zulhulaifah Abyar Ali untuk penduduk Madinah, Al-Zuffah Robeh untuk penduduk Syam, Kornul Manazil As-Sailul Kabir untuk penduduk Najd, Yalamlam As-Sa'diyah untuk penduduk Yaman, Zatu Iraq untuk penduduk Irak. Mikot-mikot tersebut untuk orang yang tinggal di sana dan untuk orang-orang yang datang melewati tempat tersebut. Sedangkan penduduk Mekah berihram dari tanah halal terdekat, yaitu di luar batas tanah haram. Disunahkan bagi jamaah umroh untuk melewati Mikot menggunakan jalur darat. Dia memantapkan niat umroh dengan mengucapkan, Labbaik Allahumma umrah. jika khawatir tidak sampai ke tanah haram, maka dia menambahkan dalam doanya, فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. adapun jamaah yang melewati batas Mikot, baik menggunakan kapal atau pesawat, mereka wajib untuk berniat ihram ketika memasuki batas. Mereka tidak boleh melewati Mikot sebelum ihram. Ketika jamaah umroh melaksanakan ihram, maka dia harus menghindari hal-hal yang dilarang ketika ihram. Pertama, memotong atau menggunduli rambut kepala atau bulu yang ada di badan. Kedua, memotong kuku. Ketiga, mengenakan wewangian di badan atau pakaian. Keempat, mengenakan pakaian yang dijahit. Kelima, menutup kepala. Keenam, berhubungan badan atau bercumbu. Ketujuh, berburu. Kedelapan, mengenakan sarung tangan dan cadar bagi wanita. Kesembilan, melakukan akad nikah atau khitbah. Dengan penuh cinta dan penghormatan, seorang jamaah umroh memasuki Baitul Haram dengan mendahulukan kaki kanannya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya mengucapkan, Allahumma salli ala Rasulillah. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Allahumma aftah li abwab rahmatik. ketika melihat Ka'bah, jamaah umroh akan berhenti mengucapkan talbiyah. Dia akan menuju ke arah Hajar Aswad untuk memulai tawaf dari sana. Disunahkan untuk melakukan ittiba, yaitu menjadikan pertengahan rida atau kain ihram bagian atas di bawah ketiak kanan untuk menyingkap pundak sebelah kanan dan menutup pundak sebelah kirinya dengan dua ujung rida. Kemudian memulai tawaf dengan posisi sejajar dengan Hajar Aswad, memberikan isyarat kepadanya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan disunahkan untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad ketika hal tersebut tidak mengganggu atau menyusahkan orang lain. Jika tidak mampu demikian, maka bisa menyentuhnya dengan tongkat atau benda lain kemudian menciumnya. Jika tidak bisa menyentuh secara langsung atau menggunakan tongkat, maka memberi isyarat kepada Hajar Aswad, namun tidak mencium tangan yang digunakan untuk memberi isyarat. Seseorang yang menunaikan tawaf disyaratkan dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun besar.
Karena tawaf sejatinya seperti sholat, hanya saja ketika tawaf dibolehkan untuk berbicara. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad hingga menyelesaikan 7 putaran yang berakhir di Hajar Aswad. Seorang muslim ketika melakukan ritual ini hendaknya menyibukkan diri dengan zikir dan doa dan menghindari pertengkaran, perdebatan, dan juga senda gurau. Karena ini merupakan tempat suci di mana dosa-dosa diampuni dan banyak orang yang diselamatkan dari neraka dan juga merupakan tempat diangkatnya kebaikan-kebaikan. Dan disunahkan bagi laki-laki untuk mempercepat langkah mereka di 3 putaran pertama. Namun hal ini tidak berlaku bagi wanita. Dan ketika melewati rukun Yamani, jika memungkinkan, sentuhlah dia tanpa menciumnya. Namun jika kesulitan melakukan hal tersebut, maka tidak apa-apa melewatkannya dan melanjutkan tawafnya, tidak memberi isyarat kepadanya, tidak juga bertakbir. Dan disunahkan bagi jamaah umroh ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad untuk mengucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Dan setelah selesai putaran ke-7, jamaah umroh hendaknya menutup pundaknya dan menuju ke belakang makom Ibrahim dan menunaikan sholat 2 rakaat jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dia bisa menunaikan 2 rakaat tersebut dimanapun selama masih di Masjidil Haram. Dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Setelah selesai, kemudian melanjutkan ke Mas'ah. Disunahkan di tengah perjalanannya menuju Mas'ah untuk meminum air Zam-Zam. Kemudian mendaki sofa sambil mengucapkan, Nabda'u bima bada Allahu bih, talian qaul Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. sambil menghadap ke arah kiblat, memuji Allah Ta'ala, mengagungkannya, dan berdoa dengan merendahkan diri mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzab wahdah. Doa tersebut diulang sebanyak 3 kali dan disisipi doa-doa lain di sela-sela doa tersebut. Kemudian turun dari sofa dan menuju ke Marwah seraya berzikir dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan disunahkan hanya untuk laki-laki saja agar mempercepat langkah ketika melewati tanda garis hijau. Kemudian ketika sampai ke Marwah, berdoa seperti doa yang dipanjatkan di sofa tanpa membaca ayat. Yang dimaksud ayat adalah Inna Sofa wal Marwah. Hingga menyelesaikan 7 putaran. Kemudian kembali lagi ke sofa dengan cara yang sama. Dan setiap kali perjalanan dari sofa ke Marwah atau dari Marwah ke sofa dihitung 1 putaran. Dan terus menerus seperti itu hingga putaran ke-7. Bagi laki-laki, jika dia ingin bertahalul, dia bisa mencukur seluruh rambutnya atau hanya memendekkannya saja. Adapun wanita memotong rambutnya seukuran ujung jari, yaitu seukuran ujung jari dari seluruh rambutnya. Dengan demikian, semua larangan bagi orang yang berihram sudah tidak berlaku lagi. Dan ketika selesai memotong atau mencukur rambut, maka hal tersebut menandakan bahwa ibadah umroh telah sempurna. Dan tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW menunaikan sholat 2 rakaat setelah umroh. Wahai para jamaah umroh, Anda telah jauh-jauh dan berlelah-lelah datang untuk melaksanakan umroh. Maka ikutilah petunjuk Nabi SAW dan menghadap kepada Allah Ta'ala seraya berdoa dan berharap bahwa Allah menerima amal ibadahmu. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة